لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. Orang non muslim, mungkin Mas Ari pasti udah lihat ya, bagaimana orang-orang non muslim masuk ke pelataran dan ke Masjidil Haram kita tanpa pakai jilbab di Mekah dan Madinah, karena mereka targetnya adalah wisata. Wisata ini direkrut, udah boleh masuk Mekah Madinah supaya dapat duit mereka. Semua jenis dosa mereka buat untuk menggantikan minyak masa depan. Jadi minyak bukan lagi andalan utama tapi pariwisata. Mereka keluarga mereka sendiri ini nggak dapat daurah atau gimana? Nggak ada apa? Nggak ada daurahnya. Sekarang Mas Ari, mereka ini Arab Saudi itu kan dari keluarga Yahudi. Mas Ari tahu kan? Saud ini, Alu Saud ini adalah keluarga Yahudi. Silsilah mereka kepada keluarga pedagang Yahudi dari Irak. Mereka datang dengan cara atas nama pedagang semacamnya, lalu penguasa kabilah yang ada mereka racuni, mereka bunuh, mereka dengan kejahatan mereka ya, dan kemudian perempuan Hijaz mereka nikahi, lahirlah anak. Dari anak-anak ini mereka bangun dinasti namanya dinasti Alu Saud, dan ini yang kerajaan Arab Saudi sekarang. Pengakuan ini langsung disampaikan oleh Raja Faisal waktu di Washington, sehingga keluar di Washington Post ya. Apa kata Raja Faisal? Jangan ganggu orang Yahudi yang tinggal di Arab. Kita bisa kok hidup bertetangga dengan mereka. Buktinya kami adalah orang Yahudi. Kami keturunan Yahudi. Jadi nggak heran kalau hari ini orang-orang Arab Saudi itu cuek dengan yang terjadi di Palestina sekarang. Ya, bahkan mereka nangkapin malah siapa yang bawa. Jadi nggak heran kita. Oh gitu, jadi paham kita. Jadi pahamnya. Ya. Makanya dulu mungkin waktu Lawrence of Arabia itu memfitnah kenanya bangsa Saud karena mungkin ada korelasi kepentingan itu. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan hari ini, yang menggenggam Saudi hari ini memang Yahudi. Coba aja lihat simbol-simbol kepolisian, simbol apa tuh, dari Dajjal semua kan? Simbol Dajjal semua. Jadi kalau kita kaitkan ini terlalu banyak yang mau kita bongkar tentang Arab Saudi, berhubung dengan akhir zamannya, ya, terkait dengan akhir zamannya, semua simbol-simbol itu sudah mereka ciptakan sekarang. Bahkan persiapan datangnya Dajjal itu sudah mereka persiapkan betul di Mekah, di Madinah, di mana-mana. Maka ada logo-logo mata satu di. Jadi haus Mas Adi minum ya. Ya. Wow, gila ini ibaratnya teman-teman mind blowing nih. Saya sendiri banyak yang baru tahu sekarang nih. Guys, ini kebuka nih. Oh ya Bu ya, ini ada berita Ibu ya, berita sedikit. Apakah ini ada korelasinya Bu ya mengenai badai matahari yang konon kabarnya akan terjadi di 2024 gitu. Dan sebentar. Jadi katanya ini siklus yang terjadi akan sampai puncaknya ya ke-25 itu badai matahari di 2024, solar storm ya. Solar storm yang kabarnya itu akan mematikan juga itu. Akan ada puasa listrik selama 17 hari itu. Jadi nggak ada internet, nggak ada listrik gitu. Jadi nggak ada sinyal radio gitu. Mengganggu sinyal GPS. Nah, tadinya saya pikir saya mau tanya tadinya apakah ini awal-awal Tuhan gitu. Tapi kalau dari penjelasan Bu ya tadi kan berbeda nih. Kira-kira ini fenomena apa Bu ya? Baik, insya Allah kita jawab yang ini Mas Ari, kita jawab, harus kita tanggapi memang supaya umat ini nggak gampang ya dan nggak menebak-nebak ya. Bismillah. Hanya tadi kan belum selesai kita. Kita selesaikan sedikit lagi langsung kita tanggapi ke sini ya. Jadi ada apa kejadian yang kedua? Perubahan bentuk, perubahan wajah. Itu yang kedua. Yang ketiga kata Rasulullah waqadhfun. Apa itu qadhfun? Hujan meteor dari ruang angkasa. Hujan meteor dari ruang angkasa. Faqalu, bertanyalah para sahabat, "Wa mata dzaka ya Rasulullah?" Kapan itu terjadi ya Rasulullah? Serem banget masalahnya. Bumi di mana-mana tenggelam, ya karena gempa, karena likuifaksi, karena tsunami, ya banyak kota-kota yang dibangun di tepi laut, habis semua itu oleh tsunami. Ya, kapan itu terjadinya Rasulullah? Nabi menjawab, idza zaharatil qainat wal ma'azif wa syuribatil khumur. Ternyata yang tiga-tiga ini adalah representasi daripada Arab menjadi jahiliyah. Apa artinya idza zaharatil qainat? Apabila penyanyi-penyanyi wanita sudah bermunculan, didatangkan. Sekarang apa-apa aja buat konser musik raksasa, menghadirkan penyanyi-penyanyi wanita ya dari Eropa, dari Rusia, dari India, dari
apa saja buat, bahkan seminggu pertama setelah pengeboman dan peledakan pembantaian terjadi di jalur Gaza, di Riyadh malah buat konser raksasa kan? Gila-gilaan itu. Dananya segila-gila apa, dan yang dibuat adalah dosa maksiat, bukannya nolong saudara-saudara di Palestina. Itu bentuk ya bagaimana idza dhaharatil qainat itu memang benar-benar sedang dilakukan oleh orang-orang Arab hari ini. Penyanyi wanita wal ma'azif, saat musik sudah menjadi sesuatu yang sangat mereka cintai. Musik sesuatu yang menjadi lambang daripada kemewahan hidup, dan mereka betul-betul sangat menggandrunginya. Jadi penyanyi terus musik kedua. Kemudian wasyuribatil khumur, dan ketika minum-minuman memabukkan, barang-barang memabukkan sudah menjadi barang biasa yang beredar di tengah mereka konsumsi. Hari ini Arab minum minuman keras itu udah kayak minum mineral kalau di kitanya. Begitu mudahnya mereka menemukan minuman keras. Hari ini minuman keras Mas Ari mau kemana aja di negeri Arab, minuman keras itu kayak orang jual Coca-Cola, Fanta, Sprite semacamnya, bahkan kayak orang jual Aqua dan sebagainya. Begitu mudahnya kita mendapatkan, dan itu sudah jadi lambang minuman mereka hari ini. Sebenarnya itu tanda-tanda itu dalam waktu seabad terakhir udah kayak gitu sebenarnya. Ustaz, lebih kentalnya kemari. Oh, lebih kental sekarang ya? Khususnya Arab Saudi. Arab Saudi kan baru 2017. Oh iya, kalau di Arab memang baru. Arab Saudi kan baru 2017. Jadi sekarang tanda-tanda kecil kiamat itu lebih banyak kita kunci di Arab ya. Karena Arab adalah lambang keislaman itu. Yang ada Mekah Madinahnya. Sementara Aqsa jangan ditanya dulu deh. Ini Aqsa sama babak belur habis-habisan. Tapi yang kita sedang pertanyakan, Mekah Madinah sebagai simbol Islam dunia. Sebagai simbol ditegakkannya syariat Islam. Aneh aja kalau seandainya di Mekah Madinah dilaksanakan ritual-ritual najis seperti itu, ya, acara-acara yang sangat diharamkan oleh Allah. Aneh aja, tapi itu udah dibuat hari ini. Siapapun ulama hari ini berani, tadi Mas Ari kan nanya nih, apa nggak mereka ikut-ikut daurah semua? Iya, nggak bisa Mas Ari. Siapapun bicara hadis satu hadis yang terakhir zaman, ditangkap itu ulama. Oh benar, berarti ada eksekusi ulama-ulama di sana tuh? Ya. Siapapun berani ulama bicara satu hadis ya, ditangkap ulamanya. Kenapa? Jawabannya adalah karena setiap hadis Nabi yang menceritakan akhir zaman, Arab Saudi pasti kena. Arab Saudi pasti kena. Ya, jadi jangan coba-coba membicarakan hadis fitnah akhir zaman di Arab Saudi. Jangan coba-coba. Siapapun anta pasti ditangkap. Ya. Dan setelah itu anda akan dibungkam, tidak bisa lagi bicara. Syukur kalau masih bisa dilepaskan. Jadi di Arab Saudi ini termasuk yang diharamkan oleh mereka bicara tentang hadis akhir zaman. Karena akhir zaman itu tandanya adalah di mereka semua terjadinya. Pemirsa yang kami cintai, ingat sajalah saat nanti Imam Mahdi muncul. Kerjaan Imam Mahdi apa dulu yang pertama? Ingat. Kerjaan Imam Mahdi yang pertama membersihkan Arab dari unsur-unsur para penguasa yang munafik ini. Ini kerjaan pertama Imam Mahdi, dan Imam Mahdi udah dekat sekali. Jadi ini pertanda nyata bahwa penguasa-penguasa Arab hari ini sudah tak layak lagi untuk memimpin dan bercokol di negeri Arab. Mereka harus dibersihkan semua. Imam Mahdi keluar, kerjaan pertamanya adalah membersihkan seluruh Arab dari anasir, dari para pemimpin-pemimpin yang memang sudah merusak seperti ini. Lalu para ulama, orang-orang yang dipenjarakan semuanya dibebaskan oleh Imam Mahdi. Saat Imam Mahdi nanti muncul ya. Kita kembali kepada topik kita tadi, dan kita hubungkan dengan solar storm tadi. Nah, saudaraku yang kami cintai, melihat daripada Arab sekarang sudah jahiliyah, maka Rasul mengatakan terjadi 3 petaka di akhir zaman di tengah-tengah umatku, yaitu penenggelaman bumi di mana-mana, kemudian perubahan wajah, kemudian apa tadi? Hujan meteor dari ruang angkasa. Kapan itu ya Rasulullah? Bla 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 bla, sudah dijelaskan tadi kan. Maka dengan ini nyambung sekali dengan hadis Nabi tentang Palestina. Gimana? Tentang Palestina, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, wahai Ibnu Hawalah, apabila engkau sudah mendengar, apabila engkau sudah menyaksikan khilafah Islamiyah sudah berkumandang di Baitul Maqdis, artinya Baitul Maqdis sudah merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Itulah penggalan video podcast yang diadakan oleh seorang artis dengan
seorang dai yang telah kita kenal bersama dengan dai akhir zaman, ustadz akhir zaman, yang banyak menyampaikan tentang peristiwa-peristiwa kejadian yang akan terjadi di akhir zaman. Dan imbas dari podcast ini Zaman dan Rahmatullah tidak terlepas dari kejadian peperangan yang terjadi di Palestina, begitu pula dengan Yaman sekarang ini. Maka betul-betul fitnah yang terjadi yang berkaitan dengan perang Yahudi dengan kaum muslimin di Palestina ini banyak merembes dan membuat orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak memahami pendalaman Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW lebih dalam lagi, mereka kemudian menyampaikan hal-hal yang di luar daripada kapasitas mereka. Kenapa Zaman dan Rahmatullah? Sebab dai-dai akhir zaman ini banyak melakukan cocok logi dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Seperti sebuah pendalilan yang dikaitkan dengan hal-hal yang sebenarnya para ulama tidak memiliki tafsiran seperti itu. Jadi mereka menafsirkan dalil-dalil hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan fitnah akhir zaman, yang kemudian mereka membabak belur, menuduh, mencaci, memaki negeri Arab Saudi. Maka ada saja Zaman dan Rahmatullah pernyataan-pernyataan nyeleneh, pernyataan-pernyataan bodoh bin jahil dari orang-orang yang cocok logi, otaknya cocok logi, mencocok-cocokkan dalil dengan peristiwa untuk menghantam, mengkecilkan, merendahkan, menghinakan negeri Arab Saudi yang di mana padanya ada Mekah dan Madinah, dan begitu pula padanya ada para ulama-ulama kita Rabbani yang senantiasa mendakwakan tauhid dan sunnah Nabi SAW dan senantiasa menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Maka ketahuilah Zaman dan Rahmatullah, pada kesempatan yang berbahagia ini antum jangan skip, jangan sepotong-sepotong mendengarkan apa yang kami akan sampaikan, tapi dengarkan secara tuntas supaya kita paham Zaman dan Rahmatullah syubhat yang disampaikan oleh Zulkifli ini, yang terkenal dengan ustaz akhir zaman, yang kemudian dengan cocok loginya, yang dengan pemahaman dangkalnya, yang kemudian dia tidak membaca tafsiran-tafsiran para ulama, membaca keterangan-keterangan para ulama berkaitan dengan dalil, yang kemudian dia bawa dalil ini dengan keadaan-keadaan kita sekarang ini, khususnya yang terjadi di Yaman. Maka sebelumnya Zaman dan Rahmatullah, ya, tidak dipungkiri lagi bahwasanya sebaik-baik kota, sebaik-baik negeri yang ada di dunia ini tentunya Mekah dan Madinah. Bahkan kemarin, Masya Allah, ada Badan WHO telah menyampaikan kepada kita bahwasanya merupakan satu-satunya negeri yang paling tentram, yang paling damai, bebas kejahatannya, sangat minim tingkat kriminalitasnya, walaupun ada, mungkin bisa dihitung 1, 2, 3. Maka itu adalah merupakan negeri Arab Saudi yang tingkat kriminalitasnya itu sangat-sangat rendah, bahkan sangat jarang dijumpai. Kemudian yang kedua Zaman dan Rahmatullah yang bisa kita sampaikan, dan mudah-mudahan Zulkifli ini menyadari kesalahannya, telah menyampaikan syubhat-syubhat yang sangat kejam, syubhat-syubhat yang sangat tidak beretika tentang negeri Arab Saudi yang padanya ada Mekah dan Madinah. Yang kita harus ketahui Zaman dan Rahmatullah, bahwasanya Mekah adalah merupakan kota suci. Tidak ada negeri yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesuciannya, berikan keberkahannya, berikan keagungannya kecuali kota Mekah dan Madinah. Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam sebuah hadis ketika Nabi SAW menyebutkan tentang kota Mekah, Nabi SAW mengatakan, Inna hadal balad haramallahu yawma khalaqas samawati wal ardh fahuwa haramun bihurmatillahi ila yaumil qiyamah. Coba lihat Zaman dan Rahmatullah, hadis ini sangat luar biasa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Inna hadal balad haramallah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan, mensucikan kota ini. Yauma khalaqas samawati wal ardh, pada saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Jadi jauh sebelumnya manusia ada, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, Allah sudah memuliakan, mensucikan kotanya, yaitu kota Mekah dan Madinah. Kemudian Zaman dan Rahmatullah, fa huwa haram min hurmatillah ila yaumil qiyamah. Dan keharuman, kesucian, keagungan, keberkahan kota Mekah ini akan senantiasa ada sampai datanya hari kiamat. Jadi bagaimana mungkin Zaman dan Rahmatullah, kota yang mulia, kota yang agung ini Allah Subhanahu wa taala pilihkan orang-orang jelek. Allah pilihkan orang-orang yang buruk. Mustahil Zaman dan Rahmatullah. Secara akal sehat saja, secara teks saja, secara nas saja, hadis Nabi SAW ini menyampaikan kepada kita Allah mensucikan kotanya, Allah Subhanahu wa taala memuliakan kotanya, Allah mengagungkan, memberikan keberkahan kotanya sampai datangnya hari kiamat kelak.
Karena kenapa jamaah rahmatullah? Antum harus tahu kalau negeri Arab Saudi ini, sebagaimana yang dikatakan Zulkifli tadi, Ustadz akhir zaman ini, sudah menjadi negeri jahiliyah, sudah menjadi negeri yang penuh dengan kemaksiatan, sudah menjadi negeri yang penuh dengan kemungkaran, maka sudah tidak ada lagi Islam di muka bumi ini. Sudah tidak ada lagi Islam di muka bumi ini. Dan alhamdulillah binikmatillah tatimmus salihat, di Mekah dan Madinah senantiasa dikumandangkan azan tepat pada waktunya. Tidak ada negeri kaum muslimin yang ketika suara azan berkumandang, manusia kemudian berbondong-bondong meninggalkan majelis-majelis mereka, tempat-tempat kerja mereka, tempat-tempat usaha mereka, transaksi jual beli mereka, dan kemudian mereka beranjak dan beralih mendatangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada polisi perdukunan yang ada di dunia ini kecuali ada di Arab Saudi. Tidak ada polisi syariat yang senantiasa mengingatkan manusia untuk sholat 5 waktu kecuali di Arab Saudi. Tidak ada tempat kaum muslimin ya yang dimana wanita-wanitanya berhijab ketika mereka keluar kecuali di Arab Saudi. Adapun kalau ada pergeseran maka tidak umum, 1, 2, 3 ataupun beberapa jumlahnya mereka saja, tapi tidak umum. Kita lihat di negara kita di Indonesia, kita lihat di Mesir, kita lihat di Turki yang notabene-nya merupakan negara yang pernah berdiri negara-negara daulah khilafah. Kita lihat di di belahan timur tengah yang lainnya di negeri-negeri Islam. Di Palestina misalnya, orang-orang kaum muslimin bagaimana mungkin dimenangkan Allah Subhanahu wa taala sementara mereka memotong jenggot, sementara wanita-wanitanya yang tidak menutup hijab dengan sempurna. Maka bagaimana mungkin zaman rahmatullah Subhanahu wa taala Allah memberikan kemenangan bagi orang yang meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ini memberikan kepada kita pelajaran Allah Subhanahu wa taala memuliakan kotanya sampai datangnya hari kiamat. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Arab Saudi ini kembali menjadi jahiliyah, sudah menjadi kota maksiat dan kota yang melakukan banyak kemungkaran dengan nyanyian-nyanyian, mendatangkan penyanyi dari barat. Kemudian ketika mereka melakukan hal tersebut, sementara kaum muslimin Palestina di sana sementara diperangi, ketahuilah, ente tidak tahu berapa sumbangan Arab Saudi terhadap kaum muslimin Palestina. Bagaimana negara Arab Saudi pernah terjun langsung ketika peperangan di Palestina. Bagaimana negeri Arab Saudi, Raja Salman, begitu pula Pangeran Raja Muhammad senantiasa menggencarkan bantuannya, senantiasa memberikan kayak seperti pengaruh-pengaruhnya untuk menyelesaikan konflik yang ada di Palestina. Dan kita juga harus tahu konflik yang ada di Palestina ini siapa yang memulainya? Siapa yang memulainya? Ya, kemudian yang kedua, kepersenjataan kaum muslimin yang ada di Palestina ini terbatas. Sehingga dikhawatirkan zaman rahmatullah ketika Arab Saudi ini ikut langsung berperang, maka itu adalah merupakan bentuk di antara kehancuran yang sangat besar. Karena tidak mungkin kita membiarkan Arab Saudi berperang begitu pula dengan saudara kita di Palestina. Dan bukan cuma Arab Saudi negeri Islam, ada Indonesia, ada Malaysia. Kenapa Arab Saudi terus dihantam? Kenapa Arab Saudi terus yang dijatuhkan? Masih banyak negara-negara kaum muslimin yang bertetangga dengannya seperti Mesir, seperti misalnya Libya, Lebanon. Kenapa kemudian Arab Saudi terus yang dihantam, yang disikat? Padahal masih banyak negara-negara kaum muslimin yang lainnya di sekitar Palestina. Inilah bahayanya antek-antek produk Syiah yang senantiasa ingin merusak citra Arab Saudi. Atau antek-antek pemikiran Khawarij yang tidak menyenangi negeri yang di sana terbentuk dakwah tauhid dan dakwah sunnah Nabi SAW. Jadi hati-hati dengan lisan-lisan kita yang senantiasa menyudutkan, merendahkan kota yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Hati-hati. Dan ini juga menjadi pelajaran buat kita semuanya. Bukan berarti orang-orang yang senantiasa merendahkan negeri orang lain, menjatuhkan negeri orang lain, kemudian menghinanya, memberikan syubhat-syubhat yang tajam kepada negeri Islam tersebut, kemudian kita tidak katakan Khawarij, dia adalah berpikiran Khawarij. Karena bagaimana mungkin zaman rahmatullah negeri yang penuh berkah ini, negeri yang penuh dengan kemakmuran, keagungan ini, Allah Subhanahu wa taala memuliakannya, menghormatinya, kemudian kita hinakan, kemudian kita rendahkan sampai datangnya hari kiamat. Ini antum harus ketahui. Ya, kemuliaan Arab Saudi sangat besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Mekah,
innama umirtu an a'budu rabbi hadzal balad alladhi harrama Allah wa lahu kullu syai' wa umirtu an akuna minal muslimin. Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini, yaitu Mekah, yang telah menjadikannya suci dan kepunyaannya lah segala sesuatunya, dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Jadi yang mensucikan kota Mekah dan Madinah adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus ketahui jamaah rahmatullah, kota haram itu cuma dua, yaitu Mekah dan Madinah. Ada orang yang mengatakan termasuk kota haram Palestina, maka itu tidak perkataan atau pendapat yang sangat salah, keliru. Tapi kalau dikatakan salah satu negeri berkah Palestina, na'am, iya. Tetapi kalau dikatakan negeri haram Palestina, maka tidak ada pendalilan Quran dan Sunnah Nabi SAW yang menyebutkan hal tersebut. Jadi kota suci, kota haram, kota yang memiliki keagungan yang sangat besar, kota Mekah dan Madinah, yang kemudian Allah memuliakan keberkahannya juga ke kota Palestina. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Ibrahim, wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balad aminan wa janubni wa bani an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Rabbku, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala. Alhamdulillah, hanya di Arab Saudi zaman rahmatullah, ketika seseorang ingin melakukan ritual-ritual kesyirikan, misalnya kalau kita berada di Madinah, sebagian kaum muslimin menghadap ke kuburan Nabi SAW kemudian berdoa, kemudian datanglah polisi-polisi Saudi Arabia yang berpakaian ustadz atau syekh atau petugas-petugas jamaah haji dan umrah, kemudian menasihati mereka, kemudian mengingatkan mereka bahwasanya makam Nabi SAW itu bukan tempat berdoa. Kita melewati makam Nabi SAW hanya kemudian sekedar salam, memberikan salawat kepada beliau, dan tidak ada doa kepada beliau, tidak tidak kemudian berdoa kepada Nabi SAW meminta sesuatu, bukan, karena itu adalah merupakan di antara kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka polisi syariat pun atau petugas haji dan umrah tersebut kemudian menepis, menjauhkan kaum muslimin dari amalan-amalan tersebut. Kemudian jemaah rahmatullah, yang kedua, kota Mekah merupakan tempat yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Jadi bagaimana mungkin seorang muslim yang mengatakan saya cinta Nabi SAW, yang bagaimana mungkin seorang muslim yang mengatakan saya ini mengikuti sunnah Nabi SAW, sementara dia membenci apa yang dicintai Nabi SAW. Perhatikan jamaah rahmatullah, ini tercermin dari sabda Nabi SAW, wallah innaka la khairu ardillah wa habu ardillah ilallah walaula anni ukhrijtu minka ma kharajtu. Nabi SAW ketika beliau meninggalkan kota Mekah, berada di posisi gunung yang tertinggi pada saat itu di jalur yang beliau lewati, maka beliau mengatakan, demi Allah, engkau adalah sebaik-baik bumi. Subhanallah, maha suci Allah dari lisan-lisan kotor, dari lisan-lisan yang sangat buruk, menjatuhkan kehormatan tanah suci. Bagaimana mungkin zaman rahmatullah orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah merendahkan kota yang Allah muliakan, merendahkan negeri yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan engkau adalah sebaik-baik bumi. Tidak pantas zaman rahmatullah. Dan bumi Allah yang paling dicintainya, tidak ada sejengkal tanah yang Allah mencintai tanah tersebut kecuali tanah Mekah. Nabi SAW kemudian mengatakan, seandainya aku tidak terusir darimu, aku tidak akan keluar meninggalkannya. Allahu Akbar. Ini adalah merupakan tamparan bagi kita semuanya. Siapapun yang merendahkan tanah suci Mekah dan Madinah, maka Allah pasti akan menghinakannya. Siapapun yang merendahkan kehormatan, menginjak kehormatan kota Mekah dan Madinah, maka pasti Allah akan menghinakannya. Allahu Akbar. Kemudian jamaah rahmatullah, tidakkah kita mengetahui salat di kota Mekah terlebih di Masjidil Haram memiliki derajat nilai yang sangat tinggi? Nabi SAW mengatakan dari riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, salatu fil Masjidil Haram afdalu min 100,000 salatin fima siwa. Satu salat di Masjidil Haram lebih utama dibandingkan 100,000 salat di tempat yang lainnya. Mana ada tempat zaman rahmatullah memiliki keutamaan yang seperti ini? Tidak ada. Salat di dalamnya salat sunnah, zikir, membaca Quran, bersalawat di dalamnya di Mekah dan di tanah haramnya, ini memiliki keutamaan yang berlipat-berlipat ganda. Wallahu akbar. Jadi aneh bin ajaib kalau lisan Hasul Kifli ini sangat tajam terhadap kota Mekah dan Madinah.
Begitu pula dengan penduduknya. Karena mereka bukan para malaikat. Mereka kalau melakukan maksiat dan dosa, yang kemudian kita menyapuratakan kota ini sudah begini, kota itu sudah begitu. Na'udzubillah. Apakah itu tidak bercermin di negara Indonesia? Tidak bercermin di kota-kota Timur Tengah yang lainnya, di Mesir, di Lebanon, di Suriah? Kenapa antum hanya menghantam kota Arab Saudi? Apakah di Mekah dan Madinah ini semuanya para malaikat? Tidak. Di sana mungkin ada yang melakukan maksiat dan dosa. Mungkin di sana juga tidak pernah menginjakkan kaki. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Tapi umumnya negeri ini adalah merupakan negeri yang penuh dengan keberkahan. Itu yang antum harus ketahui. Individu seseorang itu kita tidak bisa tahu. Bahkan orang yang sholat saja belum tentu kita memastikan orang ini masuk surga. Orang yang rajin beribadah belum tentu kita bisa menjamin masuk surga. Tidak bisa dijamin jawaban dari Allah. Ada orang kata Nabi SAW, ya, dia banyak melakukan amalan ketaatan, tetapi di akhir hidupnya dia melakukan amalan dosa dan dia pun masuk ke dalam neraka. Dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, padahal sebelumnya dia banyak melakukan amalan soleh. Begitu pula juga Nabi SAW menyampaikan, ada orang yang Masya Allah, di banyak hidupnya dia melakukan maksiat dan dosa, dengan berbagai macam dosa dan maksiat, tetapi di akhir hidupnya dia bertobat istighfar kepada Allah. Seperti kisah orang yang membunuh 100 jiwa. Di akhir hidupnya dia ingin bertobat, maka dia pun masuk ke dalam surga. Ya, tidak bisa dijamin jawaban dari Allah. Jangankan di kota Saudi Arabia, kita saja, kita tidak bisa kemudian menjamin diri kita 100% ini meninggal di atas Islam, meninggal di atas keistiqomahan, meninggal kemudian berada di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apa kita masih muslim sampai meninggal? Belum tentu. Belum tentu. Minta ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Makanya Nabi SAW senantiasa mengajarkan kepada kita doa, tentang doa peneguhan hati supaya kita bisa tetap berada di atas agama yang mulia ini. Karena tidak ada jaminan zaman rahmatullah kita bisa mati dalam keadaan Islam. Tidak ada jaminan. Sama dengan ente, ya Zulkifli. Kemudian zaman rahmatullah, di antara keutamaan kota Mekah, ya, siapapun dilarang berbuat maksiat. Siapapun dilarang berbuat maksiat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina kafaru wa yasudduna 'an sabilillah wal masjidil haram alladzi ja'alnahu lin-nas sawa'al 'akifu fihi wal bat wa may yurid fihi bil had bi dzulmin nuthiquhu min 'adzabin alim. Sesungguhnya orang-orang kafir yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan Masjidil Haram yang telah kami jadikan untuk semua manusia, baik yang bermukim di situ maupun di padang pasir, dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang sangat pedih. Jadi bukan ente yang harus menghukumi manusia yang ada di tanah haram. Biarlah Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya. Siapa yang melakukan kezaliman, kemaksiatan di kota Mekah, maka Allah yang akan menghukum mereka. Ya, terlepas daripada peristiwa-peristiwa yang mungkin kita dapatkan di video, itu tidak dilakukan di tanah haram, tetapi jauh di tanah haram. Dan kalaupun mereka melakukan maksiat, ingin merendahkan, Allah pasti menghukum mereka. Jadi bukan kita yang kemudian merendahkan, menghinakan negeri Arab Saudi, Mekah dan Madinah, merendahkannya, menghina para ulamanya, orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada sebuah tempat yang keramaiannya itu 24 jam, mereka sementara tawaf di keliling Ka'bah, mereka sementara menangis, sementara berdoa, sementara berzikir, sementara membaca Quran, serentak di 24 jam itu? Tidak ada kota yang memiliki kemuliaan seperti itu kecuali Mekah dan Madinah. Allahu Akbar. Taib. Dan masih banyak lagi zaman rahmatullah. Adapun kota Madinah, ya, kota Madinah. Jadi Mekah tidak bisa dilepaskan dari Madinah. Satu paket. Nabi SAW ya, dalam banyak hadisnya menyebutkan keutamaan Madinah. Ini banyak sekali zaman rahmatullah kalau kita mau kuliti. Ya, perhatikan. Kota Madinah yang penuh berkah ini telah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi tidaklah Allah memerintahkan nabinya hijrah dari kota Mekah dan Madinah, kemudian Allah meninggalkan sebaik-baik kota Mekah, kemudian Allah memberikan sebaik-baik kota setelah Mekah adalah Madinah. Nabi SAW mengatakan dalam semua hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dan dihasankan oleh mereka berdua, wallah innaka la khaira ardillah wa habbu ardi wa ardillah ila Allah walaula anni akhadtu minka ma kharajtu. Baik, afwan, ini berkaitan dengan kota Madinah. Baik. Nabi SAW menyebutkan, Inna Ibrahim harrama Makkah wa inni haramtul Madinah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim menjadikan kota Mekah sebagai kota haram, dan sesungguhnya aku menjadikan Madinah sebagai kota haram juga. Hadis riwayat Muslim.
Dari penjelasan Nabi SAW ini, kata para ulama, maksudnya dari penyandaran pengharaman kepada Nabi SAW dan Nabi Ibrahim AS dalam hadis ini di atas adalah pengharaman ditampakkan melalui keduanya. Bukan mereka berdua yang mengharamkan, karena sesungguhnya hak mengharamkan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menjadikan Mekah dan Madinah menjadi kota suci atau kota haram. Jadi statement Nabi SAW ini adalah merupakan penegasan bahwasanya mereka berdualah. Kalau Nabi Ibrahim yang menampakkan keharaman kesucian tanah Mekah, maka Nabi SAW diberikan hak untuk menampakkan syiar tanah haramnya Madinah. Mekah dan Madinah Allah berikan kepada nabinya yang paling terbaik, Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan zaman rahmatullah, ketika seseorang ingin bepergian jauh, mengeluarkan harta mereka, meninggalkan keluarga mereka, mereka berletih-letih menjalani perjalanan itu untuk sekedar beribadah kepada Allah, ini dilarang oleh Nabi SAW kecuali 3 masjid saja. Nabi SAW mengatakan, la tashuddu rihal illa ila 3 masajid, Masjidil Haram wa Masjidil Hadha wa Masjidil Aqsa. Tidak boleh melakukan safar menuju tempat yang dianggap berkah kecuali safar menuju 3 masjid saja, yaitu Masjidil Haram, masjidku ini yaitu Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Kemudian yang dimaksud dengan daerah haram di kota Mekah dan Madinah adalah wilayah yang mencakup semua area yang berada dalam batas-batas kota Mekah dan Madinah. Maka itu adalah semuanya tanah haram. Kemudian zaman rahmatullah, Nabi SAW juga menegaskan, Al-Madinatu haramu ma bayna airin ila thawrin. Kota Madinah merupakan kota haram, yaitu wilayah antara wilayah air dan wilayah thawr. Sampai Nabi SAW menjelaskan keharaman kota Madinah tersebut. Dan diantaranya zaman rahmatullah, kota Madinah adalah kota thayyibah, kota yang baik. Nabi SAW mengatakan, Inna Allah sammal Madinah thabatan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menamai kota Madinah dengan kota thabah, atau asal kalimatnya dari kata thayyibah. Dan ini zaman rahmatullah menunjukkan pensucian Allah Subhanahu wa taala dengan kota Madinah. Dia kota baik. Yang namanya kota baik zaman rahmatullah, tidak mungkin di sana kota jahiliyah. Sebagaimana tuduhan si Zulkifli ini. Dia namanya kota baik itu tidak mungkin banyak kemungkaran dan maksiatnya. Kalau kita ingin bandingkan maksiat yang ada, misalnya taruhlah misalnya kalau antum mengatakan di sana ada festival-festival musik, coba hitung berapa kali dilakukan dibandingkan dengan negeri Indonesia ini. Dia itu zaman rahmatullah. Kalau kita memang fair, ingin menyudutkan, merendahkan, coba kita hitung berapa kali maksiat festival-festival itu dilakukan di kota suci Mekah dan Madinah, atau di tempat-tempat yang lainnya yang ada di Arab Saudi, itu pun bukan di tanah haram, dibandingkan dengan yang terjadi di negeri kita. Masya Allah, subhanallah. Jangankan di tempat-tempat maksiat, kadang di masjid saja orang melakukan maksiat dan dosa, mencuri kotak amal. Apalagi kemarin ada viral video bagaimana takmir masjid itu saling baku pukul, ya, baku hantam, baku caci maki dalam masjid. Apakah pernah terjadi di tanah haram atau di masjid-masjid yang ada di Arab Saudi itu orang-orang melakukan hal seperti ini? Tidak sekali lagi zaman rahmatullah. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW menyebutkan bahwasanya keimanan itu akan kembali kepada kota Madinah. Ya, ini juga sebenarnya zaman rahmatullah menjadi pelajaran buat kita semuanya ketika nanti kota-kota yang lainnya ini di negeri-negeri kaum muslimin. Jadi salah kaprah Zulkifli kalau menyebutkan maksiat dan dosa itu hanya kisaran Arab Saudi saja. Ini umum. Ya, karena kaum muslimin itu berada di seluruh negeri. Dan harus dicamkan juga dari dalil yang tentang bagaimana nantinya berubah negeri-negeri Eropa itu sebagian besarnya nanti menjadi muslim, dan nantinya kawasan muslim yang lainnya ini terjadi kemunafikan yang sangat besar, bukan hanya sekitar Arab Saudi. Ini penjelasan dan keliru yang terjadi di syubhat yang ada pada Zulkifli. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Innal iman la ya'zira ilal madinah kama ta'zirul hayyatu ila juhriha. Sesungguhnya iman ini akan kembali ke kota Madinah sebagaimana ular kembali ke lubang atau sarangnya. Jadi akan terjadi fitnah yang sangat besar. Bagaimana orang nanti berbondong-bondong meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan manusia akan berbondong-bondong meninggalkan sunnah Nabi SAW. Dan ini terjadi di negeri kaum muslimin. Ya, lihat, jadi cerminan, jadi pusaran fitnah itu jangan berbicara tentang Arab Saudi karena Allah memuliakannya, Allah mengkhususkannya. Tapi lihat negeri-negeri kaum muslimin yang sekarang ini.
Ya, betapa banyak orang yang sholat, tapi kemunafikan yang ada dalam dirinya. Betapa banyak ustadz-ustadz yang senantiasa menyampaikan pemikiran-pemikiran khawarijnya, menyampaikan bagaimana pemimpin begini, pemimpin begitu. Lihat negeri-negeri kaum muslimin yang lainnya sekarang, yang terjadi kudeta, peperangan di antara mereka, yang terjadi kemudian pembunuhan di antara mereka. Jadi jangan hanya sebatas negara Arab Saudi, karena Allah akan memuliakannya sampai datangnya hari kiamat, dan Allah akan menjaganya sampai datangnya hari kiamat. Kemudian jamaah dirahmatullah, di antara keistimewaan kota Madinah, karena kota Madinah ini akan memakan semua perkampungan. Di antara keutamaan kota Madinah lainnya adalah Nabi SAW mensifati sebagai sebuah kota yang akan melahap daerah-daerah lainnya. Dan betul, ketika Nabi SAW sudah berada di kota Madinah, terjadilah kemudian peperangan, yang dimana peperangan itu menghasilkan, bahkan setelah Nabi SAW meninggal dilanjutkan oleh para khalifah Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali, itu banyak wilayah-wilayah yang kemudian jatuh ke tangan kaum muslimin dan menjadi negeri muslim yang lainnya. Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya tersebut bahwasanya Madinah ini adalah kota yang akan memakan satu sama yang lainnya. Jadi Madinah ini jamaah rahmatullah adalah kota yang akan memakan semuanya. Sebagaimana terjemahnya, umirtu bi qaryatin ta'kul qura yaquluna laha Yathrib wa hiya al-Madinah. Aku diperintahkan berhijrah ke daerah yang melahap daerah-daerah lainnya. Daerah ini adalah mereka yang sebut Yathrib, yaitu Madinah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sehingga kesimpulan yang bisa kita sampaikan kepada Zulkifli ini untuk menjelaskan kerancuan pemikirannya, syubhat yang tajam sekali, syubhat yang sangat mengerikan jamaah rahmatullah dari lisan Zulkifli ini. Yang pertama adalah ini harus menjadi keyakinan kita, Allah memuliakan kota Mekah dan Madinah. Allah memuliakan kota Mekah dan Madinah. Allah memuliakan kota Mekah dan Madinah. Sebagaimana dalil-dalil yang kita sebutkan tadi, kemuliaannya, keagungannya, keberkahannya, kesuciannya Allah berikan kepada Mekah dan Madinah sampai datangnya hari kiamat kelak. Kemudian yang kedua, kalaupun mungkin terjadi hal-hal yang di luar daripada koridor-koridor syariat di Arab Saudi, maka itu tidak terjadi di tanah haram, jauh dari, mungkin di Riyadh atau di kota-kota yang lainnya yang bukan merupakan tanah haram. Maka di belahan dunia manapun kita bukan malaikat yang menghuni di tempat itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan doa Ibrahim agar menjadikan negeri Arab Saudi sebagai negeri yang aman, maka Allah menyebutkan siapa yang beriman kepada Allah, kepada aku, maka aku akan berikan nikmat, dan adapun yang kufur kepada aku, maka saya akan azab. Menunjukkan ya keimanan seseorang itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kota Makkah dan Madinah bukan kotanya para malaikat, tapi dia adalah merupakan kotanya orang-orang soleh, tempatnya orang-orang yang ingin beribadah kepada Allah. Adapun orang yang melakukan maksiat dan dosa, maka dikembalikan kepada individunya masing-masing, dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengazabnya. Ketiga, jamaah rahmatullah, Zulkifli Hasan ini kemudian mengatakan bahwasanya Alu Saud ini keturunan Yahudi. Tayyib. Andaikan pun pernyataan dan perkataannya yang benar, apa salahnya? Karena kalau antum ingin melihat, ya para sahabat ridwanullah jami'an, orang-orang tua mereka dahulunya adalah orang-orang kufur. Mereka ini adalah anak-anak, sebagaimana di kota, anda lupa, ketika Nabi SAW, di Taif, ketika Nabi SAW, beliau ingin berdakwah di kota Taif, maka keluarlah penduduk Taif ini, membawa anak-anak mereka, istri-istri mereka, untuk melempar Nabi SAW, menghinakan Nabi SAW, mengejek Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW duduk sejenak, datanglah malaikat Jibril, memerintahkan kepada Nabi SAW untuk berdoa kepada Allah agar Allah menghantamkan dua gunung yang ada di kota Taif ini bagi penduduk Taif. Apa kata Nabi SAW? Tidak. Bahkan saya berdoa kepada Allah agar Allah mengeluarkan dari orang-orang kufur ini keturunan-keturunan yang akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin juga di antara kita ada yang bapak kita Nasara, ada bapak kita Yahudi, kemudian anaknya menjadi Islam. Apa salahnya? Apakah tidak boleh seseorang ya yang dahulunya memiliki keturunan-keturunan Yahudi, keturunan-keturunan Nasara yang kemudian mereka menjadi Islam? Apakah itu permasalahan yang besar? Sebagaimana mu'alaf mungkin bapaknya masih Cina, Kristen, mungkin ada yang Ortodoks, ada yang Protestan, ada yang Yahudi, kemudian anaknya Islam. Apakah harus diungkit agama nenek moyangnya si fulan padahal dia sudah Muslim? Bagaimana mungkin otak ente ini berpikiran yang sangat sempit seperti ini? Apakah ente tidak baca bagaimana dahulu kota Madinah ini dihuni orang-orang jahiliyah, kemudian datanglah Islam memberikan mereka cahaya, kemudian mereka beriman. Sebagaimana kota Mekah dahulunya ketika Arab jahiliyah itu telah menyembah kekufuran, mereka menyembah berhala, kemudian datanglah Nabi SAW diutus untuk memberikan mereka hidayah, kemudian mereka masuk Islam, kemudian Allah membersihkan kota Mekah dan Madinah. Di mana otak logika sehat ente ketika mempermasalahkan permasalahan seperti ini?
taruhlah misalnya Alu Saud, keturunan-keturunan Saudi Arabia, raja-raja Saudi Arabia ini dari keturunan Yahudi. Kemudian kalau ente salah, bagaimana? Maka ini adalah merupakan buhtanun azim, tuduhan-tuduhan yang sangat keji, dan tuduhan-tuduhan ini tidak akan mungkin dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah Allah ridho? Orang-orang orang-orang munafik, orang-orang yang memiliki penyimpangan, yang mengenal tanah Arab? Hati-hati zaman rahmatullah. Dan apakah tidak bisa orang tergelincir dari maksiat dan dosa? Apakah orang yang beribadah kepada Allah itu tidak memiliki maksiat dan dosa? Jangankan Raja Salman, Pangeran Muhammad, jangankan mereka, ya, di antara para sahabat juga masih ada yang tergelincir. Kemudian diingatkan oleh Nabi SAW, apakah seseorang yang beriman itu tidak boleh tergelincir? Dia tidak boleh melakukan dosa. Harus keturunan Saudi ini harus bersih seperti malaikat, tidak ada maksiat dan dosanya. Gimana pemikiran ente ini? Ya, lucu. Apakah anda tidak melihat sejarah, bagaimana sejarah sebelum berdirinya kerajaan Arab Saudi ini terjadi pembunuhan antara kaum muslimin? Ini seharusnya zaman dalam kembali kita melihat sejarah. Bagaimana di zamannya Hajjaj dia membunuh para ulama. Ya, terjadi pembantaian para ulama di zaman Hajjaj bin Yusuf yang digelar dengan Saffah, pembunuh yang berdarah dingin. Terjadi kisah-kisah di zamannya Imam Ahmad, Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Anda tidak membacakah kisah-kisah mereka? Terjadi perkulangan di sana sini sebelum terbentuknya Arab Saudi. Ini sudah ada sejak dahulu kerancuan-kerancuan seperti ini. Kenapa ente menembak terus kota Mekah dan Madinah? Ingat zaman dalam Allah. Sekali lagi kita tegaskan, adapun terjadi hal-hal yang mungkin di luar dari syariat Allah Subhanahu wa taala di kota Mekah dan Madinah, kalaupun terjadi, maka penduduknya bukan para malaikat. Apakah tidak boleh mereka melakukan maksiat dan dosa? Apakah mereka tidak bisa, harus bersih, tidak terjatuh dalam perkara maksiat dan dosa? Tidak. Hatta dalam masjid saja orang bisa berbuat dosa, seperti habis sholat ghibah, kemudian salawatan, melakukan malam-malam bid'ah. Hati-hati ente. Jadi jangan melakukan statement-statement yang kemudian menyuduhkan, merendahkan kiblat kaum muslimin. Ini tidak boleh. Harus dikantor zaman rahmatullah. Ini syubhat supaya orang kaum muslimin itu tidak berpikiran buruk terhadap apa yang Allah telah muliakan. Mekah dan Madinah Allah telah memuliakannya, sementara antum menghinakannya, menyudutkannya. Padahal di sana ada para ulama. Dari mana kita mengetahui Islam kalau bukan dari mereka? Dari mana kita melakukan ibadah haji dan umrah kalau bukan di tempat mereka? Yang Allah berikan kemuliaan kepada mereka, dan Allah azab bagi mereka yang kufur kepada Allah. Jadi berhentilah melakukan framing-framing atau statement-statement, narasi-narasi buruk, narasi-narasi yang menyudutkan, merendahkan, karena antum akan berhadapan dengan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada seseorang itu zaman rahmatullah menghinakan kota Mekah dan Madinah kecuali mereka akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ente. Ya. Dan ini masih banyak zaman rahmatullah keutamaan kota Mekah dan Madinah. Dan termasuk keutamaan kota Madinah, penyakit tidak akan dimasuki, penyakit taun ini tidak akan pernah masuk ke kota Madinah. Masya Allah, ini merupakan bentuk kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kota Makkah dan Madinah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam sebuah hadisnya, Nabi SAW menyebutkan, siapa yang menginginkan keburukan kepada kota Makkah dan Madinah, maka Allah pasti akan membinasakannya sebelum keburukan ini menyebar. Dan itu terjadi zaman terakhir Allah. Ya, pernah beberapa tahun yang lalu silang orang-orang Syiah ingin menyudutkan, merendahkan, kemudian melakukan makar-makar mereka di kota Makkah dan di Makkah dengan Madinah, tapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengkantar dan menjaga, melindungi kota Makkah dan Madinah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita semua dari lisan-lisan yang jahat, etika-etika yang tidak beradab. Bagaimana mungkin kita merendahkan kota yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ini adalah merupakan di antara kerancuan otak khawarij, otak-otak yang tidak memiliki kapasitas, kredibilitas dalam menyampaikan ilmu yang sifatnya hanya cocok logi, hafal hadis, cocokkan dengan keadaan, hafal hadis, cocokkan dengan keadaan, tanpa pernah ingin merujuk kembali kepada keterangan para ulama, kembali kepada keterangan orang-orang saleh sebelum kita, bagaimana mereka memahami hadis-hadis tersebut, dalil-dalil tersebut, supaya kita tidak salah kaprah berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi, khususnya kejadian yang terjadi di Palestina. Hadza wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.